Lihat gambar pertama ini untuk beberapa detik. Kalau kamu melihat monyet bergantung di pohon terlebih dahulu, kemungkinan kamu sangat kreatif dan penuh ide-ide baru. Kamu juga sadar bahwa setiap keputusan dan langkah yang kamu ambil dalam hidup memandu pengembangan dirimu. Kamu juga cenderung jago dalam memecahkan masalah, mau seribet apapun situasinya. Tapi, kamu mungkin kesulitan mengatur semua ide dan gagasanmu. Jadi, selalu luangkan waktu untuk merencanakan dan mengatur kehidupanmu sehari-hari supaya kamu tidak kewalahan. Juga jangan mengisolasi dirimu. Kamu bisa sibuk sendiri dengan mudahnya, tapi teman-temanmu membutuhkanmu loh. Kalau kamu melihat kepala harimau lebih dulu, artinya kamu orang yang suka menganalisa dan logis. Kamu orang yang pengertian dan penuh empati. Saat diberi tugas, kamu segera mengerjakannya. Tapi, kamu sering terlalu fokus mengerjakannya dengan caramu sendiri. Jadi, luangkanlah waktu untuk mendengarkan orang lain. Mereka dapat membantumu belajar dan berkembang. Kamu juga cenderung takut terhadap perubahan. Tapi, apapun yang terjadi, kamu pasti berhasil karena kamu pantang menyerah. Lihat gambar ini selama beberapa detik. Kalau lebih dulu melihat pilar, kamu lebih suka berada di zona nyaman, alih-alih mengambil resiko. Kemungkinan kamu juga menghabiskan banyak waktu untuk membayangkan target masa depanmu, alih-alih mengusahakannya. Kamu perlu keluar dari kebiasaan ini untuk mencapai target besar dalam hidupmu. Ingat, kamu bisa mencapai apapun jika fokus melakukannya. Kalau melihat orang terlebih dahulu, kamu punya jiwa yang bebas. Kamu baik hati dan hidup tak pernah terasa membosankan bagimu. Kamu juga cenderung membuat keputusan besar dalam waktu singkat. Rasa ingin tahumu tinggi dan kamu melihat hidup sebagai petualangan. Bahkan ketika saatnya tiba, punya hidup yang teratur menjadi sulit bagimu. Perhatikan gambar ini selama beberapa detik. Kalau melihat bebek, kamu lebih sering bertindak karena perasaan sesaat. Kamu cenderung membuat keputusan mendadak yang biasanya dipengaruhi perubahan mood. Kalau lebih dulu melihat kelinci, kamu mempertimbangkan konsekuensi tindakanmu dengan hati-hati. Kamu adalah orang yang sangat logis. Gambar berikut ini akan membantumu mengetahui usia mentalmu. Tenang, ini tidak menentukan tingkat kecerdasanmu, melainkan bagaimana kamu melihat dunia. Apakah melalui mata anak-anak atau orang yang lebih tua? Luangkan waktu sejenak untuk melihat gambar ini. Kalau kamu melihat kakek-kakek, berarti pemikiran dan pandangan hidupmu sudah dewasa. Kamu sudah melihat banyak hal dan mengalami pasang surut dalam hidup. Semua pengalaman ini memungkinkanmu untuk tumbuh dan memperluas pengetahuanmu. Tindakanmu selalu didasari pada kenyataan dan melihat dunia apa adanya. Tapi, kamu juga tenang dan rendah hati. Jika kamu lebih dulu melihat gadis muda, jiwamu mungkin masih kanak-kanak. Meski pernah mengalami pahitnya kehidupan, kamu masih punya sisi polos dan melihat dunia dengan rasa ingin tahu seperti anak kecil. Kamu bisa bahagia hanya karena hal sederhana dan berhasil menjaga sifat polos ini di hatimu. Tidak seperti kebanyakan orang lainnya. Luangkan beberapa detik untuk melihat gambar ini. Kalau melihat wajah, kamu selalu mencoba menghindari konflik. Kamu juga dianggap ramah oleh orang lain. Selamat ya. Kamu suka mengikuti intuisimu dan ini sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari. Kamu juga peka terhadap perasaan orang lain. Kalau melihat 2 ekor burung, kamu orang yang ceria, ramah dan suka bertemu orang baru. Kamu juga pendengar yang baik ketika menerima saran dari keluarga. Luangkan lagi waktumu untuk melihat gambar ini. Kalau kamu langsung melihat wanita bermain saksofon, kemungkinan besar kamu seorang ekstrovert. Kamu gemar bersosialisasi, percaya diri dan mudah bergaul. Pesta pasti sepi tanpamu. Tapi jangan sampai dirimu kelelahan. Luangkanlah waktu untuk beristirahat dan menghilangkan stres. Kalau kamu melihat sketsa wajah, kamu seorang introvert.
Pesta atau kerumunan mungkin bukan tempat favoritmu, karena justru hanya membuatmu stres. Kamu lebih suka di rumah dan mungkin tak keberatan di rumah saja untuk waktu yang lama. Kamu tidak suka pesta atau kumpul-kumpul, tapi lain cerita dengan begadang semalaman menonton film favorit. Luangkan beberapa detik untuk melihat gambar ini. Apa kamu lebih dulu melihat pohon? Artinya, kamu punya keterampilan organisasi yang hebat dan berbakat menjadi pemimpin. Kemampuan memecahkan masalahmu juga menonjol. Tapi, kamu terlalu bergantung pada alasan dan logika. Terlalu terpaku pada kenyataan dapat menghentikanmu bermimpi dan mungkin melupakan target-targetmu yang ambisius. Kalau melihat gorila, kamu adalah orang yang kritis. Bukan hanya kepada dirimu sendiri, tapi juga orang lain. Kamu agak kesal saat orang lain tidak berkembang secepat dirimu. Kamu tidak suka membuang-buang waktu, sehingga kamu terus menyibukkan diri. Rasa ingin tahu membuatmu cerdas dan mampu menyumbangkan ide-ide baru yang tak terpikirkan orang lain. Kamu melihat singa, berarti kamu orang yang kuat, penuh tekad, dan pekerja keras. Kamu berorientasi pada target dan selalu fokus. Tapi kamu sering membiarkan naluri primitifmu menguasaimu, sehingga kamu menjadi liar dalam tanda kutip dan tak bisa diprediksi. Tapi jika kamu melihat ikan, kamu suka menikmati waktu yang ada saat ini dan memandang hidup dengan positif. Kamu tidak suka merasa negatif dan mencoba menghindarinya dengan segala cara. Orang lain adalah bagian penting dari hidupmu, tapi jangan sampai dimanfaatkan ya. Luangkan waktu sejenak untuk melihat gambar ini. Jika melihat desa kecil dengan gubuk, pohon, dan burung, kamu mungkin orang yang teratur. Kamu lebih suka hari-hari yang tenang dengan cara hidup sederhana, alih-alih dikelilingi kebisingan kota. Pada dasarnya, kamu orang yang tradisional. Kalau melihat gajah, kamu ramah, perhatian, dan bijaksana. Kamu setia pada keluarga dan teman dekatmu, dan mereka menghargai itu. Orang-orang yang melihat gajah juga lebih cenderung menjadi pendengar yang baik. Bola mana yang lebih besar? Keduanya berukuran sama, tapi jika bola di belakang terlihat lebih besar bagimu, kamu suka memegang kendali dan membantu orang lain. Kamu juga punya perhatian yang tinggi pada detail kecil. Jika bola yang di depan terlihat lebih besar, kamu suka dipimpin dan tidak keberatan menerima arahan dari orang lain. Kamu cenderung bukan seorang pemimpin alami. Luangkan beberapa detik untuk melihat gambar ini. Jika melihat wajah tersenyum terlebih dahulu, berarti sisi kanan otakmu cenderung lebih dominan. Kamu adalah orang yang kreatif dan artistik. Kalau kamu melihat wajah sedih terlebih dahulu, sisi kiri otakmu lebih dominan. Artinya, kamu lebih analitis. Kamu sering berpikir panjang dan keras sebelum membuat keputusan dan suka memperhitungkan segalanya. Menurutmu, warna mana yang paling menarik? Kalau kamu memilih kuning, kamu orang yang ceria dan suka menyebarkan kebahagiaan kepada orang-orang dalam hidupmu. Oh, kamu adalah bintangnya pesta dan suka berbicara. Kamu tipe orang yang spontan, tapi takut menerima penolakan. Kalau memilih merah, kamu suka petualangan dan jago membuat keputusan cepat. Kamu punya kepribadian dominan dan lebih suka jika semua dijalankan sesuai caramu. Toleransimu terhadap orang yang tidak disiplin juga rendah, dan kamu mungkin kurang peka terhadap orang lain. Biru berarti kamu orang yang dapat dipercaya dan bisa diandalkan. Kamu seorang yang perfeksionis dan perhatian terhadap detail kecil. Tapi kamu juga sering dipusingkan oleh detail kecil ini. Oh iya, kamu juga sangat takut dikritik. Terakhir, kalau hijau adalah pilihanmu, kamu orang yang tenang dan mampu mengendalikan situasi penuh tekanan. Kamu sering menjadi mediator dalam situasi runyam. Saat stres, kamu lebih suka melupakannya sejenak dengan tidur. Kamu setia dan selalu suportif, tapi tidak suka perubahan. Kamu juga suka menunda-nunda pekerjaan yang sering membuatmu bermasalah memenuhi deadline.
Luangkan beberapa detik untuk melihat gambar ini. Kalau melihat huruf A lebih dulu, yang sebenarnya paling sulit dilihat di sini, kamu adalah tipe penuh perhatian yang suka meneliti banyak hal. Kamu melihat apa yang mudah luput dari orang lain, dan detail sekecil apapun tak akan lewat dari ketajaman matamu. Orang lain terkadang menghindarimu karena lidahmu yang sama tajamnya. Jadi, kamu harus mengurangi sedikit sifat sarkastismu. Kalau gambar pertama yang kamu lihat adalah pria berteropong, maka sebaliknya. Menurutmu, detail tidaklah penting dan kamu lebih suka melihat gambaran besar sesuatu. Kamu ahlinya strategi dan selalu membuat rencana dengan baik, sehingga kamu menjadi teman dan partner yang bisa diandalkan. Namun terkadang, detail tetaplah penting. Dan dengan melewatkannya, kamu bisa kehilangan peluang yang berharga. Jika gambar pertama yang muncul di pandanganmu adalah mobil, kamu suka kebebasan dan sangat suka jalan-jalan. Kamu bangga atas kemampuanmu mengemas tas kecil dan pergi dalam waktu singkat. Meski banyak orang mengira kamu ceroboh karena kamu terlalu spontan. Waktumu cuma 5 detik untuk menjawab setiap soal. Oke, langsung aja yuk. Apa yang terlintas di pikiranmu saat kamu melihat gambar ini? Kalau matamu menangkap gambar harimau besar, berarti kamu sudah puas dengan hidupmu saat ini. Dan kamu bisa bangun pagi dengan senyuman. Kamu juga menyukai pekerjaanmu, punya teman baik, dan dikelilingi orang-orang terkasih. Selain itu, kamu nggak ingin mengubah keadaan di sekitarmu, dan kamu menikmati momenmu saat ini. Kalau kamu melihat pemandangan pohon dan harimau kecil ini, tandanya kamu pernah mengalami masalah dan berhasil mengatasinya. Hanya saja, saat ini kamu lebih waspada sehingga kurang bisa hidup rileks. Gimana dengan gambar ini? Kalau kamu melihat pemandangan keemasan disertai dengan air terjun, kemungkinan kamu lagi bosan. Semuanya memang terlihat normal, tapi kamu mulai kehilangan semangat dan sisi riangmu. Coba deh, lakukan hal-hal baru. Mulai aja dengan langkah kecil seperti masak menu baru atau beli baju yang belum pernah kamu pakai. Kalau kamu melihat cewek ini terlebih dulu, kemungkinan besar kamu mulai kewalahan karena kamu selalu pengen jadi yang pertama, baik dalam segi pekerjaan, hobi, maupun kehidupan pribadimu. Nggak apa-apa kok sekali-sekali istirahat sebentar. Jangan terlalu ngoyo, jalani saja hidup ini sesuai dengan kemampuanmu sendiri. Kalau kamu bisa melihat sejumlah hewan di gambar ini, berarti kamu sangat senang dengan semua anugerah di hidupmu, tapi pikiranmu sering traveling ke tempat lain. Kamu juga suka membayangkan berbagai skenario hidup yang lebih baik. Coba deh wujudkan hal-hal yang sudah lama kamu impikan. Kita lanjut ya. Menurutmu, ini gambar apa? Kalau kelihatan mirip gitar, berarti kamu orangnya humoris. Orang lain gampang menyerap energi positifmu. Makanya, kamu sering jadi pusat perhatian di tengah pesta. Kamu juga gampang akrab dengan orang baru dan punya banyak teman. Kalau kamu yakin gambar ini cuma pohon yang terpantul di permukaan air, tandanya kamu sangat selektif terhadap orang-orang baru. Bagi orang yang belum mengenalmu, kamu kelihatan pendiam. Tapi saat kamu membiarkan mereka mengenalmu lebih dekat, kamu akan menjalin hubungan yang erat dan gak akan mengecewakan mereka. Gimana dengan gambar ini? Kalau kamu ngelihat gambar ikan besar bermata kuning, tandanya kamu taat aturan dan nggak mau melanggarnya. Kamu lebih suka menghindari masalah, jadi jarang nyoba hal-hal baru. Kamu juga cenderung mengikuti arus, dan kalau terjadi masalah, kamu akan merasa senang karena orang lain pun melakukannya.
Kalau kamu melihat kapal besar di gambar ini, artinya kamu orang yang unik dan kurang suka dengan hal-hal mainstream. Pada dasarnya kamu orang yang ngeyel dan suka memberontak, sehingga meyakini kalau aturan memang dibuat untuk dilanggar. Kamu juga suka memanfaatkan peluang dan bisa meraihnya. Kita lanjut. Menurutmu gambar ini kelihatan biasa aja atau punya makna lain? Kelihatan ada kawanan domba dan seekor serigala ya? Berarti kamu cenderung mudah beradaptasi dengan perubahan hidup. Kamu sadar kalau di dunia ini nggak ada yang abadi. Makanya, kamu bisa melihat sisi positif pada semua hal. Karakter ini membantumu bangkit dan menjauhkanmu dari rasa khawatir. Kalau kamu melihat serigala besar dan serigala kecil, maka kamu termasuk orang yang sulit melepas seseorang, tempat, dan situasi. Kamu kurang suka dengan perubahan karena semuanya itu bikin kamu bingung. Meskipun nggak terlihat sempurna, kamu lebih suka membiarkan segala sesuatu tetap apa adanya seperti biasanya. Kadang malah kamu cuma membiarkan semuanya berjalan sendiri, biar kamu nggak perlu cemas. Kita lanjut ke gambar ini ya. Kalau yang terlihat pertama kali gambar beruang kutub, tandanya emosimu stabil. Kamu tahu, dalam hidup ini ada banyak hal yang nggak bisa direncanakan. Jadi, kamu menerimanya saja dan berusaha tetap senang. Kamu juga sadar kalau hidupmu mulus-mulus aja, pengalamanmu nggak akan mengesankan. Kalau di gambar ini terlihat tangan, berarti kamu suka merencanakan semua hal di hidupmu. Kamu akan kesulitan menerimanya kalau ada peristiwa yang terjadi di luar ekspektasimu. Kamu selalu mempertimbangkan semua hasil yang mungkin didapat, bahkan sebelum mengambil keputusan kecil, seperti makanan yang akan kamu beli saat makan malam. Coba deh sekali-sekali lebih spontan. Bisa-bisa kamu malah akan menyukainya loh. Oke, kita naikkan levelnya. Apa kamu bisa ngelihat arti yang tersembunyi di sini? Kalau gambar ini kelihatan seperti danau dan angsa, berarti kamu orangnya realistis dan sering punya mood baik. Kamu baik hati dan suka memaafkan, serta bisa menoleransi berbagai macam perilaku. Dengan begini, kamu terhindar dari rasa kecewa. Kalau kamu melihat band yang sedang memainkan musik di pegunungan, berarti kamu lebih nyaman berada di dunia imajinasi daripada di dunia nyata. Kamu punya visi yang bisa menjelaskan proses terjadinya berbagai hal, dan kamu akan murung kalau orang lain gak seberani, sebaik, dan sepeduli harapanmu. Udahlah, santai dikit gak apa-apa kok. Gimana dengan gambar ini? Kalau objek pertama yang kamu lihat adalah vas, tandanya kamu kurang suka jadi pusat perhatian. Kamu juga berbakat dan kreatif, tapi agak pemalu serta nggak suka dilihatin banyak orang. Makanya kamu lebih suka mengekspresikan dirimu lewat tulisan, gambar, atau seni lain yang nggak bikin kamu berdiri di depan umum. Kalau kamu bisa melihat dua wajah manusia secara jelas, berarti kamu sangat menginginkan perhatian, sampai kamu bersedia unjuk gigi. Kamu bisa bikin lawakan lucu, atau nyanyi sambil belanja di supermarket. Energimu sangat banyak, sehingga cara terbaik untuk menyalurkannya tentu saja dengan tampil di panggung dan dilihat banyak orang. Gambar ini kelihatan agak abstrak ya. Apa yang kamu lihat? Kalau kamu tertarik dengan gambar lelaki tua ini, berarti kamu pinter nyimpen uang. Kamu terbiasa bikin rencana anggaran dan nggak pernah beli barang secara dadakan. Kamu sangat paham dengan prioritasmu dan ngerasa oke-oke aja dengan itu. Menabung bikin kamu bahagia.
Kamu ngelihat kuda di gambar ini? Kalau iya, berarti kamu sudah berusaha patuh dengan anggaranmu, tapi nggak selalu berhasil. Kamu bisa aja sih udah nabung selama berbulan-bulan untuk beli mobil, tapi malah uang itu kamu pakai untuk beli sepatu. Nggak masalah, yang penting kamu tetap bahagia kan? Santai dikit. Kita lanjut, menurutmu, maksud dari gambar ini apa? Kalau kamu ngelihat gambar lelaki tua, berarti kamu yakin akan bisa meraih apapun dalam hidupmu kalau kamu berusaha sekuat tenaga. Kamu orang yang sabar dan tahan banting. Kamu menetapkan tujuanmu, lalu mengeksekusinya satu persatu sehingga lebih mendekatkanmu pada mimpimu. Meski begitu, kamu lebih suka menyebutnya sebagai rencana, bukan mimpi. Kalau kamu ngelihat cowok penunggang kuda, sungai, dan sosok yang terbaring di tanah, berarti kamu mengandalkan takdir. Menurutmu, banyak hal terjadi karena takdir. Sebetulnya kamu nggak males kok, tapi kamu sudah yakin kalau kesuksesanmu sudah ada yang ngatur. Saat ada pilihan yang sulit, kamu lebih suka menunggu, biar masalahmu bisa selesai dengan sendirinya. Kita beralih ke gambar berikutnya ya. Hawanya makin dingin aja nih. Apa yang kamu lihat di sini? Kalau kamu melihat gambar gunung bersalju terlebih dulu, berarti kamu sangat memprioritaskan kenyamanan. Rumahmu sangat penting buatmu, dan kamu kurang suka gonta-ganti tempat tinggal. Kamu nggak akan bisa fokus membereskan pekerjaan kalau kondisinya berantakan. Kamu juga bersedia mencurahkan uang dan tenagamu untuk bikin detail kecil yang bagus. Tapi kalau kamu ngelihat wajah yang besar, berarti kamu lebih suka menorehkan kenangan dan kesan emosional. Kamu tetap mau tidur cuma beratapkan langit penuh dengan bintang, asalkan itu bisa membawamu ke tempat baru bersama orang-orang terkasih. Barang-barangmu nggak begitu banyak karena itu bisa menyulitkan pergerakanmu. Semua kebutuhanmu sudah ada di dalam satu ransel. Apa yang kamu pikirkan saat melihat gambar ini? Kalau menurutmu gambar ini berbentuk zebra, maka kamu suka bikin kejutan untuk orang tercinta. Kamu lebih suka memberi daripada menerima, dan kamu mau melakukan apa saja untuk membuat keluarga dan teman-temanmu bahagia. Melihat mereka bahagia, kamu pun ikut bahagia. Tapi kalau kamu melihat pepohonan, kemungkinan besar kamu lebih suka menerima hadiah daripada memberikannya ke orang lain. Kamu memang nggak pernah menunjukkan secara terang-terangan, meski kamu nggak sepenuhnya suka dengan hadiahnya. Hal ini justru bikin orang lain merasa sangat mengenalmu dan telah membuatmu senang. Kamu pun telah melakukan kebaikan dengan caramu sendiri.